Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hati anak. Anak orangnya nggak ada hitam, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Haikal Hasan kemarin Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang kenal Mas Aziz. Itu tinggal di mana? Anak sendiri. Aziz. Haikal Hasan. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Ulama kontroversial Habib Bahar bin Smith mendadak menyebut Menteri Pertahanan dan Haikal Hasan sebagai pengkhianat. Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat. Antum jangan sebut-sebut namanya di depan anak, demikian kata Habib Bahar. Sebelumnya sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Habib Bahar bin Smith kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Agenda persidangan kali ini mendengarkan keterangan saksi. Sebanyak 5 saksi hadir untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Hakim Dodong. Sidang dimulai dengan menghadirkan saksi pelapor yaitu Tubagus Nurul Alam. CPU yang diketahui oleh Suharja mulai bertanya kepada saksi terkait laporan yang diajukan ke kepolisian tentang Habib Bahar bin Smith. Tubagus mengaku menonton video ceramah Habib Bahar di Marga Asih Kabupaten Bandung 16 Desember pada channel YouTube Tatan Rustanti di Menteng, Jakarta Pusat saat berada di warung kopi bersama teman-teman. Dia menonton sekaligus menilai pernyataan Habib Bahar yang membahas tentang Habib Rizik dan Laskar FPI yang meninggal adalah bohong. Ya, sebagaimana dikabarkan Habib Bahar bin Smith terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong saat berceramah di Kabupaten Bandung pada akhir tahun 2021. Didakwa telah menyebarkan berita bohong oleh jaksa penuntut umum pada sidang di Bandung, menyampaikan materi ceramah kepada kurang lebih 1.000 jamaah saat perayaan Maulid Nabi. Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau menyiarkan suatu berita pemberitahuan yang dapat menyebabkan keonaran, demikian kata Suharja. Dia dinilai melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 47 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke KUHP. Selain itu pasal 28 ayat 2 junto 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Habib Bahar diundang untuk berceramah di Kampung Cibisoro, Desa Nanjung, Kabupaten Bandung pada 10 Desember 2021 lalu saat perayaan Maulid Nabi. Habib Bahar pun pada malam itu menyampaikan ceramah tentang Maulid Nabi. Namun di tengah ceramah dia membahas tentang Habib Rizik Syihab yang ditangkap karena penyelenggaraan Maulid Nabi dan 6 Laskar FPI tewas dibantai. Jaksa menyebut hal itu tidak benar dan bohong. Tak ada ulama Rizik Syihab ditangkap karena merayakan Maulid Nabi, tak benar dan bohong besar, demikian kata jaksa penuntut umum. Demikian kata anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hatinya. Anak orangnya nggak ada hitam, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada bob. Tidak tahu nih momen kapan ini Bahar bin Smith dengan seseorang. Suaranya agak kenal saya, suaranya yang pakai masker itu, cuman ragu-ragu mbok salah. Nggak tahu momennya apa itu. Yang jelas setidaknya dari apa yang secara tegas disampaikan oleh Bahar Smith ini mempertegas bahwa Haikal Hasan disebut sebagai pengkhianat. Pengkhianat kepada siapa? Mengkhianati siapa?
siapa yang dikhianati. Sayangnya ini videonya pendek gitu ya. Mestinya kalau saya nyuting harus dijelaskan pengkhianat bagaimana Beb gitu. Siapa yang dikhianati dan bagaimana cara mengkhianatinya gitu. Yang kita pernah dengar beritanya, sempat ramai juga beberapa waktu yang lalu bahwa Haikal Hasan memang sudah dipecat dari barisan 212. Sudah di-outkan, itu pernah disampaikan oleh Slamet Ma'arif itu ya. Nah, walau alam sebabnya sampai hari ini belum pernah dijelaskan secara tegas. Sayang sekali itu tadi mestinya yang nyouting tanya itu. Jadi Hops ID mengatakan ternyata Habib Rizik tak dendam ke Prabowo, marah pun enggak, tapi kecewa satu hal ini doang, ya, pakai doang dia. Oke, ternyata Habib Rizik tak dendam ke Prabowo Subianto loh. Habib Rizik tak marah ke Prabowo karena gabung dalam kabinet Presiden Jokowi loh, pakai loh semua ya. Ihwal sikap Habib Rizik tak dendam ke Prabowo ini terungkap dari mulut Habibana langsung. Nah, kalau Habib Rizik nggak marah dan nggak dendam ke Prabowo, bagaimana ya dengan rekonsiliasi Prabowo dengan Habib Rizik? Kamu penasaran Sobat Hoppers? Yuk simak yuk. Luar biasa ya. Jadi Habib Rizik ngaku nggak marah ke Prabowo, ia menyampaikan hal itu kepada Musni Umar, sosiolog yang menjabat rektor Universitas Ibnu Khaldun. Musni mengungkapkan silaturahmi lebaran ke Habib Rizik di penjara pada 4 Mei lalu. Saat perbincangan itu, kata Musni Umar, Habib Rizik yang singgung soal Prabowo. Apa kata dia ya? HRS sempat singgung Prabowo Subianto. HRS mengatakan kepada saya bahwa dia tidak marah dan tidak dendam ke Prabowo. Tulis Musni Umar dalam catatannya dikutip Hops ID dari laman Arah Jaya Sabtu 7 Mei 2022. Terus kepada Musni Umar, Habib Rizik memahami kenapa Prabowo menerima pinangan Presiden Jokowi untuk masuk dalam jajaran kabinetnya. Kata Habib Rizik, Jokowi tahu kekuatan dan magnet Prabowo. HRS mengatakan Prabowo mempunyai posisi tawar yang tinggi pasca pemilihan presiden karena dibutuhkan Presiden Jokowi untuk rekonsiliasi, tulis Musni dalam catatannya. Sayangnya Habib Rizik menyesalkan kans rekonsiliasi itu nggak dimanfaatkan betul oleh Prabowo untuk menolong tokoh pendukung Prabowo yang kena masalah hukum. Habib Rizik heran kenapa Prabowo tidak menggunakan momentum itu untuk membebaskan pendukungnya seperti Ustadz Bahtiar Nasir atau UBN, Purnawirawan Maijan Kiflan Zen, Ustadz Khotot sampai Egy Sujana, ya, termasuk dirinya tentunya ya. Nah, perbincangan Habib Rizik soal Prabowo itu tak sampai membahas soal kans rekonsiliasi kedua tokoh tersebut untuk bersatu memenangkan Prabowo di Pilpres 2002 ampe. Ya, di penjara kali ini ogah menerima politikus siapapun politikus itu loh ya. Hanya HRS tidak mau menerima politisi siapapun juga yang ingin menemuinya untuk bersilaturahim. Musni mengaku menyaksikan hal itu sebab saat berbincang di penjara dengan Habib Rizik beberapa hari lalu itu, petugas rutan menginformasikan ada anggota dewan yang ingin menjenguknya. Tapi HRS ogah menerimanya. Dia titip salam saja melalui petugas rutan. HRS yang menolak bertemu para politisi. Beliau kemukakan ke saya, hanya ulama, habaib, akademisi dan ibu-ibu pengajian yang diterima bersilaturahim, tulis Musni Umar dalam cuitannya di akun Twitter Musni Umar.